Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Hai semuanya, balik lagi sama aku. Long time no see. Maaf banget karena 1 bulan terakhir ini aku jarang up. Padahal sebelumnya aku up hampir setiap minggu, bahkan bisa 2 kali. Sebenarnya ini dikarenakan kehidupan real life aku tuh lagi padat-padatnya, jadi aku susah ngatur waktu dan jadwal aku untuk bikin video, kayak bener-bener lagi riuh banget gitu ya setelah bulan puasa kemarin. So aku baru bisa bikin video kali ini. Aku super duper kangen sih bikin video ini, walaupun baru 1 bulan aku nggak bikin, tapi rasanya tuh kayak udah lama banget dan aku gak ketemu kalian gitu. So di video kali ini aku nggak mau bagiin tips, tapi hari ini aku mau bagiin ke kalian pelajaran yang udah aku dapetin selama aku hidup di dunia ini. By the way, aku 20 tahun. Tahun ini aku 20, baru kemarin Februari. Dan yap, karena umur aku 20, jadi aku tuh bikin 20 poin gitu, 20 pelajaran hidup yang udah aku dapetin selama ini. Sebenarnya tuh nggak mungkin 20 ya guys, banyak banget nget-nget gitu ya, tapi ya udah aku ambil 20 aja gitu. Sekiranya apa yang udah aku pelajari ini bisa kalian jadikan pelajaran juga gitu, apalagi mungkin untuk kalian yang masih umurnya tuh di bawah 20 gitu. By the way, ini merah sebenarnya bentol gatel gitu, tapi udah biarin aja, jangan salvo. Dan live update kali ini, kabar baiknya adalah alhamdulillahnya aku punya rezeki untuk membeli HP baru ya. Dan ya walaupun ini bukan yang terbaru gitu ya, ini juga termasuk jadul, iPhone jadul gitu, tapi ya aku harap kualitas video aku bisa lebih baik pakai HP ini gitu. Dan ini HP yang bisa membawa aku untuk jadi orang yang lebih banyak bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, langsung aja kita ke pelajaran yang pertama. Hidup kamu itu tentang kamu, bukan tentang orang lain. Nah, pernah gak sih kamu ngerasa kalau kamu tuh hidup selama ini, kenapa sebagian besar yang kamu pikirkan itu justru tentang orang lain? Kamu terlalu sibuk mikirin pendapat orang lain, mikirin kehidupan orang lain, perasaan orang lain, apa yang orang lain lakukan. Kayak kamu nggak menempatkan diri kamu menjadi top tier di hidup kamu gitu. Kenapa kamu memberikan power besar kepada mereka yang bukan siapa-siapa gitu loh? Kamu tuh at the end of the day cuma punya diri kamu sendiri. Jadi jangan biarin orang lain ada di urutan paling atas di hidup kamu gitu. Karena aku pun pernah gitu, kayak gitu. Aku pernah ada di titik dimana aku ngerasa kayak, kenapa ini semuanya tentang orang lain ya? Kenapa aku melakukan sesuatu juga harus dengan persetujuan orang lain, harus mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, harus bikin orang lain seneng. Aku jadi people pleaser, harus bikin orang lain bangga. Bahkan ketika kamu mau ngepost foto aja tuh kamu kayak harus nanya pendapat orang lain, kayak menurut kalian ini bagus gak gitu. Kalau nggak bagus kamu nggak mau ngepost, padahal menurut kamu itu bagus gitu. Jangan nunggu orang lain setuju sama apa yang mau kamu lakuin, sama apa yang menurut kamu bagus gitu, apa yang menurut kamu baik untuk kamu. Kamu jangan nunggu persetujuan orang lain untuk bilang iya. Pelajaran yang kedua yaitu jangan buang energi kamu sia-sia untuk membenci orang lain. Aku of course manusia biasa ya guys. Aku juga punya perasaan selayaknya manusia pada umumnya gitu ya. Aku punya perasaan kayak benci, mungkin iri juga gitu sama orang lain. Itu pasti pernah gitu. Nah, tapi aku mikir lagi kayak, ngapain ya aku segitunya membenci orang, dan jatuhnya tuh kayak aku gondok sendiri. Dan menurut aku membenci orang dan iri kepada orang lain tuh merugikan diri aku sendiri, karena kayak energi aku terbuang sia-sia untuk sesuatu yang justru menyakiti aku gitu. Jadi kayak lebih baik aku nggak melakukan itu ya kan. Pelajaran yang ketiga, selalu ada pelajaran dari setiap hal yang terjadi, atau selalu ada hikmah di balik suatu kejadian. Karena aku juga ngalamin sendiri gitu loh, bahwa setiap hal yang terjadi di hidup aku, entah itu adalah hal yang baik ataupun itu kejadian yang buruk, akan selalu ada pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian ditimpa musibah, apa ya pelajaran yang mau Tuhan berikan sama aku sehingga aku harus mengalami kejadian ini gitu. Kita mengambil sudut pandang yang lebih positif gitu dari setiap kejadian. Yang keempat, kamu nggak bisa lari dari masalah. Yap, bener banget. Semakin dewasa,
tanggung jawab yang kita punya itu juga rasanya semakin besar ya. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita ucapkan, semua yang berasal dari diri kita, itu tuh harus bisa kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau misalkan kita masih kecil, kita buat masalah, mungkin kita bisa ngadu ke orang tua, abis itu orang tua yang menyelesaikan masalah itu ya kan. Sedangkan kalau kita udah dewasa, ya apa yang kita perbuat, kita harus tanggung jawab sendiri, kita nggak bisa bawa orang lain gitu. Maka dari itu kenapa hal-hal yang mau kita lakukan itu harus benar-benar kita pikirkan dampaknya gitu. Jadi kayak biar kita tuh nggak nyesel, nggak takut, dan nggak berat gitu untuk bertanggung jawab sama perbuatan kita, karena kayak kita udah tahu apa yang kita lakukan, kita udah tahu konsekuensinya akan seperti apa, so ya kita akan lebih siap. Terus yang kelima, ketenangan, keikhlasan, dan rasa syukur itu jauh lebih berharga daripada uang. Menurut aku ya, karena kalau misalkan sebanyak apapun uang yang kita miliki, kalau misalkan kita hidup yang gak tenang, padahal kita banyak uang, mungkin kita takut ada yang mencuri, takut ada orang yang menjahati kita. Nah terus ikhlas dalam menjalani hidup, kayak misalkan ikhlas ketika ditimpa musibah gitu ya, ikhlas ketika disakiti, ikhlas ketika dizolimi, ikhlas terhadap apapun takdir yang Allah berikan. Itu tuh menurut aku sesuatu banget gitu loh, karena untuk bisa ikhlas, benar-benar ikhlas, itu tuh butuh proses dan juga butuh belajar gitu. Itu sebuah proses, sebuah pembelajaran yang menurut aku berharga banget. Kemudian rasa syukur ini juga hebat banget gitu. Menurut aku rasa syukur ini adalah hal yang dahsyat banget kalau misalnya kamu punya gitu. Kayak kamu mau diberi rezeki sedikit apapun, kalau kamu punya rasa syukur yang luas, kamu gak akan pernah ngerasa kekurangan. Kalau misalkan kamu gak diberi kehidupan yang kamu impikan, kamu gak diberikan tubuh yang kamu impikan, fisik yang kamu impikan, tapi kalau misalkan kamu punya rasa syukur telah diberikan itu semua sama Yang Maha Kuasa, gak ada yang bisa menggoyahkan kamu gitu. Kayak ya emangnya kenapa gitu, kayak ini semua adalah ciptaan Allah, ini semua adalah karunia Allah gitu, rezeki dari Allah. Ya udah, aku terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan aku bersyukur gitu telah diberikan ini semua. Itu tuh menurut aku kayak mahal banget gitu. Apalagi kalau di agama Islam ya, di ajaran kita tuh kan kalau misalkan kita bersyukur, maka nikmat kita tuh akan ditambah kan. Oh ternyata ini ya nikmatnya rasa syukur, oh ternyata ini ya nikmatnya ketenangan dalam hidup. Yang keenam yaitu kamu selalu punya kesempatan kedua. Pernah gak sih kamu tuh berlarut-larut dalam rasa kesesalan kamu mungkin di masa lalu? Mungkin kamu pernah berbuat suatu kesalahan yang diri kamu sendiri pun gak bisa terima gitu, dan kamu mengutuk diri kamu dengan kesalahan kamu itu. Kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh not good enough gitu ya, bahkan kamu tuh gak punya kesempatan kedua. Gini ya, mungkin ketika kamu melakukan kesalahan, orang lain gak bisa ngasih kamu kesempatan kedua, tapi teruntuk diri kamu sendiri, kamu tuh bisa loh untuk memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya untuk diri kamu sendiri. Kamu tuh selalu berhak untuk memperbaiki diri gitu. Kayak kamu tuh selalu berhak punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Mau seburuk apapun kamu, sekelam apapun masa lalu kamu. Yang ketujuh yaitu memaafkan diri sendiri itu penting. Gini guys, kalau misalkan kamu aja gak bisa maafin diri kamu, gimana kamu mau move on gitu dari kesalahan kamu? Berbuat salah itu wajar, kita semua manusia. Bahkan dari kesalahan itulah kita belajar gitu. Jadi berbuat salah tuh gak selamanya buruk gitu. So buat kamu yang mungkin punya masa lalu yang gak baik gitu ya, dan kamu susah untuk memaafkan diri kamu sendiri, please maafin diri kamu, kasih diri kamu kesempatan kedua. Dan kamu tahu juga kan kalau misalkan Tuhan itu maha penerima taubat. Poin yang ke-8, bedakan self-love sama selfish. Aku ngerasa ada beberapa orang yang sebenarnya tuh mereka egois, tapi mengatasnamakan self-love gitu.
Karena kayak menurut aku salah aja gitu guys kalau misalkan kamu tuh sebenarnya cuma egois aja gitu ya, kamu kayak nggak mau bantu orang lain. Jadi usahakan untuk kalian tuh bisa tahu mana bedanya selfish sama self love. 9 yaitu menerima kekurangan bukan berarti hanya diam, tetapi mencoba untuk memperbaikinya. Kalau misalkan kamu sadar kamu tuh nggak bisa hanya menerima diam kayak oke, itu emang kekurangan aku, ya udah biarin aja, ya udah sih emang aku kurangnya di situ, emang itu kekurangan aku rasa nggak seharusnya kayak gitu, tapi kita tuh bisa loh untuk memperbaiki kekurangan kita yang masih bisa kita perbaiki gitu. Karena yang ada di dalam diri kita, aku yakin itu ada di dalam kontrol kita ya, bukan sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kita bisa loh untuk memperbaikinya. Oke, kekurangan aku di situ, aku akan coba untuk memperbaikinya supaya aku jauh lebih baik. Nah, itu kan lebih enak ya guys. Kita masuk ke poin yang ke-10, yaitu setiap orang itu punya masa lalu, dan masa lalu itu cukup dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Siapa di antara kalian yang masih terjebak di masa lalu? Menurut aku nggak ada masa lalu yang perlu kalian sesalin. Apa yang udah terjadi memang itulah yang seharusnya terjadi gitu. Mau kalian memutarbalikan waktu, andaikan itu bisa, itu akan percuma karena apa yang sudah digariskan pasti akan terjadi gitu. Jadi kayak sekuat apapun kamu menolak hal itu terjadi atau berusaha untuk membuat kejadiannya itu beda, itu nggak akan bisa gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi di masa lalu kalian, it's okay. Apapun itu menurut aku bisa untuk kita jadikan pelajaran. Kalian punya masa depan yang jauh lebih penting untuk kalian pikirkan dibandingkan masa lalu yang udah nggak bisa kalian apa-apakan. Yang 11, mulai aja dulu, soal hasil itu belakangan. Aku harap untuk kalian yang pengen nyoba something new, apapun itu hal-hal baru yang kalian interest gitu ya, tertarik untuk kalian lakukan, aku harap kalian mulai aja dulu gitu loh. Jangan takut, jangan malu. Semua orang yang mungkin udah jago juga gitu tuh berawal dari orang yang dari nol juga gitu. Maksudnya kayak mungkin beberapa ada yang udah punya bakat ya, tapi mereka juga belajar kok gitu. Semua orang pernah jadi pemula juga gitu. Jadi kayak aku harap kalian nggak takut, nggak malu, nggak minder untuk mencoba hal baru, karena menurut aku menarik banget loh guys mempelajari hal-hal yang sebelumnya nggak kita tahu terus kita jadi tahu. Contohnya kayak nge-YouTube ini ya, aku mikir berkali-kali kayak kenapa ya aku nggak mulai ini dari awal, dari dulu. Setiap aku mempelajari hal baru aku selalu mikir kayak kenapa aku nggak dari dulu mencoba hal ini gitu. Jadi kayak ada penyesalan-penyesalan juga di sana ya. Makanya kalau misalnya kalian tertarik melakukan sesuatu, ya udah kalian mulai aja dulu dari sekarang daripada nanti kalian nyesel gitu. Siapa tahu itu adalah passion kalian, itu adalah bakat kalian di situ. Ternyata kalian suka banget sama hal itu gitu kan, we never know. Jadi kalian coba aja. Terus yang ke-12, jangan terlalu menutup diri. Kamu butuh dipahami dan orang butuh tahu untuk memahami. Sebenarnya guys, aku tuh orang yang termasuk tertutup. Aku tuh jarang cerita. Aku susah untuk mengekspresikan diri aku di depan orang-orang yang gak deket gitu loh. Even kenal pun kalau nggak deket, aku nggak bisa seluas itu jadi diri aku sendiri. Apalagi untuk menceritakan hal-hal yang menurut aku kayak too personal gitu. Mungkin karena aku juga seorang introvert nih. Kadang tuh kalau misalkan kayak orang introvert gini ya, susah untuk mungkin mengekspresikan, mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Sedangkan mereka juga mau untuk dimengerti. Ya setiap orang, semua orang aku yakin mau untuk dimengerti ya kan. Tapi kalau misalkan kita nggak bilang ya, kita nggak kasih tahu ke orang lain apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan gitu ya, apa yang kita mau, orang juga nggak akan tahu dengan sendirinya gak sih. Tetap kita tuh harus mencoba untuk sedikit terbuka ke orang lain, mencoba untuk saling memahami. Karena yang aku rasakan saat ini juga, entah kenapa aku rasanya sulit untuk benar-benar dekat dan menjalin hubungan yang emosional. Temen banyak gitu ya, tapi yang secara emosional itu paling kayak terhitung jari guys gitu. Terus yang ke-13, setiap hal itu akan balik ke diri kamu sendiri.
Jadi entah itu hal baik, entah itu hal buruk, semua itu tuh akan kembali ke diri kamu. Misalkan orang-orang yang korupsi gitu ya, mereka kan merugikan banyak banget orang, tapi mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya sedang merugikan diri mereka sendiri. Merugikannya apa? Mereka sedang menzolimi diri mereka sendiri juga dengan dosa, mengambil harta orang lain, tapi sebenarnya akan ada hal-hal yang diambil juga dari hidupnya. Contohnya adalah keberkahan itu. Jadi Allah bisa aja mencabut keberkahan dari hidupnya, mencabut kesehatannya, mencabut nikmatan hidupnya, rasa syukurnya, mungkin ya rasa ketenangan di hidupnya. Itu tuh bisa aja Allah cabut. Kalau misalkan kita mau melakukan suatu dosa atau keburukan, lebih baik kita pikir ribuan kali dulu, karena menyesal itu kan belakangan ya guys. Dan kebaikan juga, kalau misalkan kalian melakukan suatu kebaikan, itu pasti akan kembali juga ke kalian. Jangan ragu untuk berbuat baik, tapi ragulah ketika berbuat buruk. Ke-14, umur akan selalu bertambah meskipun kita diam ataupun bergerak. Diam ataupun bergerak itu adalah pilihan kita. Dunia akan terus berjalan, kita akan terus menua, dan kita nggak akan jadi apa-apa kalau kita cuma diam. Bergerak di sini maksud aku banyak ya. Mungkin bisa kalian bergerak, benar-benar kayak bergerak fisik, secara fisik kalian olahraga gitu ya, demi kesehatan kalian nanti. Mungkin di masa tua kalian jadi nggak encok gitu ya. Bergerak juga keluar gitu dari zona nyaman, nggak di situ-situ aja, nggak gitu-gitu aja. Kalian explore banyak hal, kalian belajar banyak hal, ya pokoknya bergerak apapun itu ya yang positif. Yang ke-15, rezeki itu bukan cuma harta ya. Memang rezeki itu bukan cuma uang guys. Kalian tuh harus sadar ya kalau rezeki itu bisa berupa ketenangan, kesehatan. Terus misalkan kalian punya teman-teman yang tulus sama kalian, kalian punya tetangga yang baik, kalian punya orang tua yang suportif, kalian punya lingkungan yang aman, nyaman, tentram. Banyak hal-hal di dunia ini yang itu termasuk dari rezeki gitu. Bisa melihat hal-hal baik yang terjadi di dunia ini, itu tuh juga rezeki. Poin yang ke-16 yaitu jangan hanya berdoa tapi juga mempersiapkannya. Karena aku yakin ya, kalau misalkan kita berdoa, mungkin kita ingin sesuatu, kita ingin sukses, kita ingin mungkin jadi business owner, pokoknya keinginan kita apapun itu ya, aku yakin Allah tuh akan kabulkan itu di waktu yang tepat, dan ketika kita tuh udah siap gitu loh. Jadi kalau misalkan kita cuma berdoa tapi kita nggak mempersiapkan diri untuk ada di posisi dimana kita doakan yang kita impikan, itu akan sulit untuk terjadi gitu. Nah kalau misalkan kita udah mulai mempersiapkan itu, suatu saat ketika kita memang udah benar-benar siap menurut Allah gitu, kita pasti akan diberikan hal-hal yang kita doakan selama ini, hal-hal yang diam-diam kita aminkan gitu loh. Walaupun terkadang ada fase-fase lelah juga, tapi nggak apa-apa guys, selama kamu masih yakin, masih percaya, dan masih terus mau berusaha, aku yakin kalian semua pasti akan bisa ada di posisi dimana yang kalian mau. Amin amin ya rabbal alamin ya. Lanjut ke poin 17, yaitu akan selalu ada orang yang lebih baik dari kamu, yang lebih dari kamu, tapi yang kayak kamu itu cuma satu, yaitu kamu. Untuk apa kamu membandingkan diri kamu sama orang lain yang gak akan pernah sama jalan hidupnya, prosesnya, titik awalnya. Lebih baik kamu fokus ke diri kamu sendiri, kamu fokus untuk mencapai versi terbaik dari diri kamu sendiri. Terus yang ke-18, jadilah baik di dunia yang jahat. I know guys, dunia terkadang itu jahat ya sama kita, tapi aku tuh nggak mau memandang dunia dengan cara yang jahat. Untuk apa kita jahat di dunia yang cuma satu kali ini gitu ya? Kalau kamu ngerasa lingkungan kamu itu nggak baik, kamu ngerasa nggak ada orang-orang baik di sekeliling kamu, setidaknya kebaikan satu-satunya yang kamu punya adalah diri kamu sendiri gitu loh. Kamu adalah wujud dari kebaikan itu. Yang ke-19 yaitu selalu ada alasan kenapa kamu dibangunkan setiap pagi. Aku bersyukur banget aku masih diberikan nafas sampai hari ini. Aku masih selalu dibangunkan setiap pagi, dan itu adalah hal yang selalu aku syukuri setiap harinya. Selama kita masih bangunkan, itu artinya kita masih punya manfaat di dunia ini. Mungkin kamu pun salah satu alasan kenapa orang lain itu masih bertahan di dunia ini. Contohnya kayak orang tua kita, mungkin kayak ya siapapun itu di hidup kita, itu tuh mencoba dengan keras ya bertahan hidup di dunia yang jahat ini, yang kayak udah nggak tahu lagi gitu ya orang-orangnya. Itu tuh hanya demi kamu gitu. Jadi kayak kamu nggak boleh kehilangan harapan
di dunia ini gitu ya. Kamu nggak boleh kehilangan alasan kenapa kamu harus hidup di dunia ini, dan keberadaan kamu di dunia ini tuh masih sangat dibutuhkan oleh semesta gitu, oleh dunia. Terus yang ke-20, dan ini adalah poin yang terakhir, yaitu adalah pada akhirnya kamu pasti akan bahagia. Aku yakin setiap kita dilahirkan untuk jadi seorang pemenang. Aku yakin banget nggak mungkin ada orang yang diciptakan di dunia ini hanya untuk sengsara gitu loh. So dibalik kejadian-kejadian pahit yang udah kita lalui, dibalik pengorbanan-pengorbanan kita yang nggak orang ketahui, aku yakin setiap orang akan diberi kesempatan untuk bisa ngerasain bahagia. Jadi aku harap kalian yang lagi berjuang selalu diberikan kekuatan, kesabaran yang seluas samudra gitu loh. Karena kita nggak akan tahu hal apa yang menanti kita di depan sana. Mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Jadi jangan nyerah dulu, jangan berhenti dulu. Semangat berjuangnya di dunia yang mungkin sudah hampir gila ini ya. Satu kata untuk menutup video ini yaitu adalah kamu berharga dan kamu selalu layak untuk bahagia. So guys, itu tadi 20 pelajaran hidup yang mau aku share ke kalian, dan setiap orang punya pengalaman masing-masing ya. Aku harap kalian bisa belajar dari pelajaran yang udah aku dapetin, dan aku mau banget kalau misalkan kalian bisa sharing pelajaran yang udah kalian dapetin selama kalian hidup ini. Aku senang banget kalau misalkan ada yang mau sharing juga. Kalau misalkan kalian suka dengan konten aku kali ini dan kalian tertarik dengan konten-konten self-love, self-development, self-improvement, kalian bisa klik tombol subscribe-nya, share juga video ini kalau kalian rasa video aku bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya juga. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik lagi. Bye bye.